Ya, kita lanjut. Maka ini notasi-notasi dalam pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara menuliskan himpunan dari sebuah pertidaksamaan? Di sini ada 11 cara penulisan himpunan dari sebuah pertidaksamaan. Misalnya X, ya, di mana nilai X itu berada pada kisaran A dan B, ya, atau berada di tengah-tengah antara A dan B, atau kita katakan nilai X itu lebih besar dari A, lebih kecil dari B, ya. Maka penulisan selangnya seperti ini, ya. Jika nilai X itu lebih kecil, lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, atau X sama dengan A, B, ya, maka penulisannya seperti ini. Grafiknya kita gunakan grafik demikian. Kita gambarkan selangnya, kemudian kita tutup seperti ini. Ini untuk penulisan himpunan pertama. Bagaimana dengan penulisan himpunan kedua misalnya? Jika X ternyata lebih besar dari A dan lebih kecil atau sama dengan B, ya. Atau kita katakan nilai X itu bisa sama dengan nilai B dan dia merupakan lebih besar dari nilai A. Kalau dia bisa sama dengan nilai B, maka penulisan selangnya seperti ini, ya, koma, buka kurung, A, koma, B, tutup kurung tegas, namanya tutup kurung tegas. Contohnya, misalnya selangnya antara nilai min 1, 0, 2, 3, 4, 5. Sini kita tutup kurung tegas, sini kita buka kurung. Misalnya nilai A-nya adalah min 1. Nilai B-nya adalah 5. Maka nilai X bisa jadi dia 0 karena dia itu lebih besar dari A dan tidak sama dengan A. Maka nilai minimum dari X adalah 0 dan nilai maksimum dari X adalah 5, karena bisa jadi misalnya B-nya 5 ya di sini ya. Bisa jadi nilai X itu sama dengan 5 atau lebih kecil dari 5. Grafiknya, cara menggambarkan grafiknya seperti ini. Ya, seperti ini tadi. Itu yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Kondisi yang ketiga, di mana X itu bisa jadi sama dengan A dan lebih besar dari A. Kemudian X itu lebih kecil dari B, atau X berada di antara kisaran A atau sama dengan A dan B. Maka penulisan selangnya kebalikan dari penulisan selang pada nomor 2. Yang ditegaskan itu pada A dan tutup kurung biasanya pada B. Maknanya apa? Nilai X bisa jadi sama dengan A, ya. Tetapi nilai X sudah pasti dia lebih kecil dari B dan tidak mungkin sama dengan B. Ya. Jadi kalau kita ingat simbol, baik simbol sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, ini maknanya misalnya dikatakan A sama dengan lebih besar
B. Atau sesuai soal ya, misalnya X bisa jadi lebih kecil sama dengan A. Maka maknanya nilai X bisa jadi sama dengan A. Tapi bisa jadi juga nilai X ini lebih kecil dari A. Beda kalau X lebih kecil A. Maknanya X lebih kecil dari A. Dan X tidak mungkin sama dengan A. Ya. Jadi kalau misalnya X itu A itu adalah 7, maka X bisa jadi 6, bisa jadi 5, bisa jadi 4, bisa jadi 3 sampai 1 atau angka yang lebih kecil dari 7. Tapi kalau dia pakai sama dengan, ya, sama dengan ada garis di bawahnya, maka bisa jadi X itu sama dengan 7 atau bisa jadi lebih kecil dari itu, yaitu 6, ya, 5, 4, 3 dan lebih kecil dari itu. Oke ya, paham ya paradigma dari simbol-simbol ini. Kemudian kita lihat yang nomor 4. Di sini dikatakan X itu lebih kecil atau sama dengan B dan lebih besar atau sama dengan A. Ya. Atau rentangnya itu nilai X itu dari A sampai B. Jadi nilai X itu ialah rentang A sampai rentang B. Ya. Cara menulisnya seperti ini. Cara gambarnya seperti ini. Kemudian yang kelima, dia tidak ada A-nya. Atau X itu A-nya itu tidak terbatas. Kita artikan kalau hasilnya seperti ini, maka garis pembatas A-nya, range-nya A-nya itu kita tidak tahu. Ya, tidak kita ketahui, maka dia tidak terbatas. Bisa sampai bilangan berapapun yang lebih kecil dari B. Ya. Cara nulisnya seperti ini, cara gambarnya seperti ini. Ya. Gimana contohnya? Contohnya gini. Ya. Contohnya misalnya kita peroleh hanya X lebih kecil dari 7. Ya. Maka kita tuliskan penulisan selangnya sama dengan min tak terhingga, koma 7. Grafiknya kayak gimana? Grafiknya gitu ya. Jadi maknanya kalau misalnya ini adalah 7, sini adalah 7, maka nilai X bisa jadi 6, bisa jadi 5, bisa jadi 4, sampai tak terhingga. Ya, sampai tak terhingga. Kita nggak tahu sampai kapan. Karena nggak ada batasan nilai A-nya. Jelas ya? Kemudian bagaimana kalau begini bentuknya? Nilai X itu lebih kecil atau sama dengan B? Ya sama ya dengan contoh di nomor-nomor sebelumnya. Maka kita tinggal tuliskan penulisannya seperti ini. Min tak terhingga, koma B tutup kurung tegas. Nah, gambar grafiknya ya. Pertama dia ditutup kurung tegas, kemudian kita tarik garis dengan tanda panah ke arah kiri. Kemudian ya bisa dilihat untuk nomor 7 ya serupa ya. Nomor 8, nomor 9 ini R, ulangan drill.
nomor 10 ya, dan 11 ini yang menjadi perhatian kita. Kalau X-nya itu ternyata atau ya X itu lebih kecil dari A ya, atau X itu lebih besar dari A, maka gambarnya demikian ya. Jadi ada dua titik gambar grafik yang akan kita gambarkan. Kita masuk ke pembahasan pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Apa itu pertidaksamaan linear dengan satu variabel? Yaitu kalimat terbuka yang memuat variabel berpangkat 1 yang memiliki hubungan ketidaksamaan. Ini sebenarnya ada pangkatnya ini ya, contoh-contohnya ini ya. Tapi sama aja kan kalau pangkat 1 kan. X pangkat 1 ya X. 5 pangkat 1 ya 5. Yang memiliki hubungan ketidaksamaan ya. Ini hubungan ketidaksamaan. X tambah 5 lebih besar dari 8. Kemudian ini contoh 1, ini contoh 2. Y kurang 1 lebih besar dari 7. Ini contoh 3. A tambah 5 lebih kecil dari 12. Ini 4. B kurang 4 lebih kecil atau sama dengan 9. Ini namanya pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Dalam penyelesaian pertidaksamaan linear dapat digunakan pertidaksamaan yang ekivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita menentukan pertidaksamaan yang ekivalen itu? Maka di sini kita bahas. Caranya kayak bagaimana? Caranya dengan menambah, mengurangi, mengali, dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Contohnya, misalnya contoh A. Soalnya berapa? Soalnya apa? Soalnya ialah X tambah 3 lebih besar sama dengan 7. Bagaimana kita menentukan pertidaksamaan ekivalennya? Ya, kita cara menambah, kita mengurangi, mengali. Misalnya untuk contoh nomor A di sini ya, kita kurangi masing-masing sisi pertidaksamaan itu dengan angka yang sama. Dengan bilangan yang sama ini dikatakan ya. Maka X tambah 3 ini tambahan bilangan kita, sini juga tambahan bilangan kita kurangkan dengan 3 supaya hanya menyisakan X. Ya, supaya hanya menyisakan X. Maka ketika 3 kurang 3 habis, 7 kurang 3 sama dengan 4. Maka nilai X bisa jadi X itu lebih besar daripada atau sama dengan 4. Maka kalau kita gambarkan X ya lebih besar sama dengan 4, penulisan selangnya bagaimana tadi? Penulisan selangnya kalau kita lihat X lebih besar sama dengan A ya. Ini ya. Misalnya ini. Maka penulisan selangnya sama dengan koma A-nya berapa? Kenapa A? Karena dia lebih besar 4 ya, koma tak terhingga, tutup. Gitu ya. Maka garisnya, grafiknya seperti gimana? Gini. Dimana sini adalah 4 ya. Kemudian titik ini adalah 4, kemudian titik ini bisa jadi 5, bisa jadi 6 sampai tak terhingga. Gitu. Ini contoh untuk A. Contoh untuk B misalnya. Di sini ada 3 kali X plus 1 lebih besar sama dengan 18. Kita kalikan. Kita kalikan dulu ya supaya mudah kita memperoleh nilai X-nya. 3X, 3 kali X, 3X. 3 kali 1, 3. Bentuk barunya, persamaan keduanya kita peroleh, pertidaksamaan keduanya kita peroleh 3X tambah 3 lebih besar sama dengan 18. Kita eksekusi bagaimana cara menghilangkan angka konstantanya ini, 3 ini. Maka untuk menghilangkan 3, ruas kiri kita kurang 3, ruas kanan juga kita kurang 3. Maka hasilnya sama dengan 3X lebih besar sama dengan 15. Kemudian kita bagi 3 lagi. Ya. Ruas kiri kita bagi 3,
ruas kanan kita bagi 3.